Misalkan tadi untuk obat lambung ada pertanyaan, bolehkah kita minum obatnya itu tidak 1 jam sebelum makan? Karena soalnya kalau nunggu 1 jam saya kelamaan Kak, biasanya seperti itu. Maka saya akan jawab boleh, tetapi efek obatnya itu tidak akan maksimal gitu. Gitu. Jadi karena obat lambung itu bekerja ketika perut benar-benar kosong, seperti itu. Kemudian kenapa antibiotik itu harus dihabiskan selama 5 hari gitu. Padahal kan saya udah sembuh nih di hari ketiga gitu kan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya APT Nani Alida Esfam pada program My Talk Show. Hari ini di Studio Sultan telah hadir bersama saya apoteker Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru, yaitu apoteker Nur Hikmah Esfam atau kita panggil Kak Hikmah. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Kak, apoteker Nani. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan tema dari kertas resep ke bungkus obat. Yuk intip prosesnya. Sebelum memulai perjalanan resep nih, kita kenalan dulu sih, apa sih Kak resep itu, bisa dijelasin nih sama Kak Hikmah? Ya, jadi resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk menyiapkan, membuat, meracik, sampai menyerahkan obatnya itu kepada pasien. Nah, bentuk resep di rumah sakit kita ini itu ada dua, yaitu resep elektronik sama resep manual. Nah, untuk resep elektronik itu sudah hampir 90% dan resep manual itu yang berbentuk kertas biasa itu hampir sekitar 10%. Nah, biasanya itu adalah resep-resep racikan. Oh gitu. Apa sih perbedaan antara resep manual sama resep elektronik? Oke. Nah, kalau untuk resep elektronik itu resepnya langsung dikirim oleh dokter penulis resep itu melalui komputer ke depo farmasi rawat jalan. Sedangkan kalau resep manual itu dia memakai kertas resep biasa dan itu biasanya diantarkan oleh pasiennya ke bagian counter farmasi telaah rawat jalan. Oh gitu. Jadi pasien setelah dari ruang dokter menuju telaah farmasi atau ke bagian farmasi petugas di depan untuk mengambil obat ya Kak ya? Iya. Apakah langsung mengambil obat atau dengan nomor antrian dokter khusus atau gimana Kak? Untuk mendapatkan antrian farmasi itu ada dua alur. Nah, jadi pertama untuk alur pasien umum sama asuransi itu bisa langsung ke bagian telaah farmasi, telaah resep. Nah, nanti itu akan dihitung biaya per resepnya berapa. Nah, setelah dihitung biayanya, lalu pasien akan diarahkan ke untuk transaksi lanjutannya itu di kasir. Nah, sedangkan untuk pasien asuransi juga sama. Jadi dia harus ke counter telaah dulu. Kemudian setelah dari counter telaah akan dikonfirmasi nih ke pasiennya dan akan dikasih nomor antrian baru dan baru diarahkan ke kasir untuk transaksi lebih lanjut. Sedangkan alur kedua itu adalah untuk pasien BPJS khusus, di mana itu mereka tinggal melakukan scan antrian dari dokter. Nah, itu nanti scan antrian itu di-scan di tempat scan yang ada di farmasi. Nah, setelah melakukan scan itu nanti akan keluar antriannya. Nah, itu tinggal ditunggu aja nanti obatnya disiapkan. Kecuali pasiennya ada bawa kertas resep manual tadi, itu boleh langsung diserahkan ke bagian telaah resep. Oh, jadi ada dua alur ya Kak ya. Yang pertama tadi ada alur untuk pasien umum asuransi. Jadi untuk untuk pasien umum asuransi dari ruang dokter itu bisa langsung ke petugas yang di depan, telaah resep yang di depan ya Kak ya. Untuk diproses resepnya, dihitungkan dan segala macam konfirmasi, nanti bisa ke kasir. Lalu untuk pasien BPJS setelah dari ruang dokter itu langsung ke scan antrian ke bagian farmasi. Sudah ada tempat scannya ya Kak ya? Setelah scan itu langsung duduk menunggu dipanggil. Tinggal dipanggil. Tuh. Dua alur. Kenapa jadi dibikin dua alur kayak gini nih Kak?
sistem ini dibuat itu untuk mempermudah pasien yang BPJS ya umumnya, karena pasien BPJS di rumah sakit kita kan banyak, hampir 60% lebih sepertinya itu BPJS. Nah, jadi karena pasiennya banyak, jadi mereka tinggal langsung scan aja, tidak perlu ke antri lagi di telah resep. Nah, jadi setelah itu mereka langsung duduk aja, sedangkan pasien umum sama asuransi itu karena harus ada transaksi lanjutan, jadi mereka harus ke kasir dulu. Oh iya, jadi justru mempermudah ya Kak ya dengan adanya 2 alur kayak gini. Iya. Oke, jadi bila ada kertas resep itu nanti langsung diserahkan aja ke bagian telahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu cukup sering pasien datang, dia scan antrian, tapi ternyata kertas resepnya disimpan sendiri sampai nomornya dipanggil, dia baru menyerahkan kertas resepnya. Nah, ketika resepnya baru diserahkan, nah otomatis itu baru kami kerjakan lagi. Jadi pasiennya nunggu lagi. Jadi nanti untuk pasien yang ada kertas resep boleh langsung serahkan aja ke petugas telah resepnya. Karena balik lagi tadi ya kayak sistem resep di rumah sakit kita ini ada 2, ada resep manual sama elektronik. Dan untuk satu pasien itu bisa manual sama elektronik juga ya kayak. Iya. Kemudian nih Kak, untuk pengerjaan resep masing-masing waktunya itu ada waktu maksimal atau gimana untuk estimasinya? Iya. Untuk estimasinya itu jadi petugas telaah itu kan melakukan screening awal. Nah, screening awalnya itu resep ditelaah. Jadi misalkan nih untuk pasien BPJS karena tidak semua obat itu bisa dikasihkan ke pasiennya. Karena dari BPJS sendiri itu mereka ada persyaratan tertentu untuk memberikan obatnya gitu. Obat-obatannya itu kayak apa aja sih Kak? Untuk obat-obatan itu misalnya untuk obat kolesterol. Jadi misalkan obat simvastatin. Nah, simvastatin itu bisa diberikan dengan syarat harus mempunyai hasil cek lab kolesterol, terutama nilai LDL itu harus di atas 160 dengan untuk penyakit tanpa diabetes mellitus, tanpa DM. Tapi apabila pasiennya punya tambahan penyakit diabetes, maka hasil labnya itu boleh di atas 130 dengan hasil terakhir itu 6 bulan. Nah, kemudian satu lagi obat kolesterolnya atorvastatin yang biasa diresepkan. Nah, itu khusus untuk obat atorvastatin itu hanya bisa diresepkan dengan diagnosa jantung dan ada hasil lab cek kolesterol yang LDL itu minimal 3 bulan terakhir dengan nilai lebih dari 70. Menarik nih. Jadi kalau obat kolesterol itu belum tentu diberikan full 1 bulan ya Kak ya, kecuali ada diagnosa jantung tadi ya. Nah, contoh lain lagi, misalnya kayak obat gabapentin. Nah, itu harus ada riwayat nyeri pasca herpes. Atau sedang terapi diabetes mellitus atau terapi DM. Nah, jadi apabila pasien hanya mengeluhkan nyeri tapi tanpa penyakit penyertanya DM, maka obatnya gabapentin ini tidak bisa diberikan full 1 bulan. Berarti dari BPJS ini memang ada obat-obat tertentu nggak bisa dikasihkan semua ya kayak ada persyaratan khusus. Lalu kalau untuk asuransi gimana Kak? Kalau untuk asuransi juga sama kan, karena BPJS juga adalah asuransi. Jadi untuk asuransi umum lain itu biasanya untuk obat herbal itu tidak di-cover oleh beberapa asuransi. Kemudian ada juga asuransi yang mensyaratkan apabila resep lebih dari 500.000 maka itu wajib melakukan konfirmasi ke customer service. Nah, di mana konfirmasinya itu akan memerlukan waktu tambahan untuk pasien. Jadi pasien asuransinya juga harus menunggu lagi seperti itu. Berarti untuk konfirmasi itu lumayan memakan waktu ya Kak ya. Biasanya ada perkiraan waktu atau berapa lama Kak konfirmasi telaah resep? Untuk konfirmasinya mungkin tergantung dari customer service-nya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cuman untuk estimasi telaah resep itu mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Karena kami harus melihat hasil cek lab kolesterol, hasil cek lab yang lain seperti itu. Oke, jadi setelah resepnya setelah ditelaah resep sudah selesai, terus resepnya ini kemana lagi Kak? Oke, kemudian nanti resepnya itu akan diambil dan dibawa oleh tim dispensing. Nah, setelah tim dispensing ini adalah tim yang mempersiapkan obatnya. Oke, jadi nanti obatnya ini kalau menurut standarnya, menurut Kemenkes RI tahun nomor 129 tahun 2008
itu pelayanan resep obat yang jadi maupun yang racikan. Itu untuk obat jadinya sekitar 30 menit, yang racikan tuh 60 menit per satu resepnya. Oh iya. Itu. Kadang nih Kak, banyak kan pasien biasanya nanya, kok racikan ini lebih lama sih kayak gitu, atau kok bisa lebih dari 1 jam Lebih gitu. dari 1 jam ya. Jadi karena untuk racikan itu bukan obat jadi ya, jadi obat yang jadi itu 2 atau 3 jenis obat itu kembali diracik. Bentuknya ada kayak kapsul, puyer atau salep. Nah biasanya satu resep itu tidak hanya jumlah racikannya itu ada yang sampai 90 bungkus puyer. Diminum 3 kali sehari rutin 1 bulan, 90 bungkus. Kemudian ada juga resep lain yang tidak hanya 1 jenis obat racikan, tapi ada 2 atau 3 racikan. Dalam satu resep Dalam ya, satu Kak, ya? resep, misalkan kayak pasien anak, satunya obat demam, satunya obat antibiotik. Kemudian, nah jadi 2 jenis ini nanti racikannya tersendiri-sendiri. Jadi satu pasien bisa 2 sampai 3 resep, 2 sampai 3 racikan seperti itu. Kira-kira nih, solusi dari rumah sakit kita ada nggak buat pasien yang nggak mau menunggu atau gimana? Ada dong. Jadi untuk pasien yang tidak ingin menunggu, kita punya layanan start. Nah, yaitu layanan solusi antri obat tanpa antri dan resah. Nah, itu merupakan layanan pengiriman obat yang kerjasama dengan ekspedisi dan bisa langsung diantarkan ke pasien di hari yang sama. Enak dong ya. Jadi pasien setelah dari ruang dokter tinggal ke bagian petugas di depan ya Kak ya, kalau mau minta apa sih layanan start ya. Oke, tinggal duduk cantik di rumah. Untuk bayarnya nanti di rumah juga gitu kan? Bisa. Untuk pembayaran nanti bisa COD di rumahnya langsung. Nanti pasiennya cukup mengisi formulirnya. Nah, bagi yang mau mendapatkan layanan start itu bisa langsung ke counter telaah farmasi untuk pengisian formulirnya. Nanti akan dijelaskan sama petugas farmasinya. Oh gitu. Kita lanjut kembali nih. Jadi menurut Kakak nih sebagai apoteker di rumah sakit ini ada nggak sih tantangan atau kendala selama penyiapan resep? Oke. Untuk tantangannya, kalau menurut pandangan saya itu di rumah sakit kita itu pasiennya saat ini menumpuknya itu di jam sore hari. Karena di jam sore itu ada beberapa poli yang buka secara bersamaan. Misalkan kayak untuk poli jantung, poli saraf, poli paru, poli obgyn, poli urologi, poli mata gitu, dan penyakit dalam. Bahkan untuk penyakit dalam ini bisa 2 sampai 3 dokter yang praktik bersamaan. Nah, jadi ketika pasiennya bersamaan keluar dari ruang dokter, maka resepnya akan menumpuk di farmasi. Nah, sehingga untuk telaah resep ini jadi tetap satu persatu, jadi antrinya di situ seperti itu. Oke, jadi jangan heran ya kayak kalau misalkan antrian itu bisa 50, 100 atau bahkan lebih ya, karena satu pasien pun bisa 1 sampai 10 obat ya Kak ya? Iya, bisa. Selain itu kira-kira ada lagi nggak Kak? Nah, kemudian selain itu jumlah pasien juga mempengaruhi. Di mana jumlah pasien ini kita tidak bisa memperkirakan jumlah pasien dalam sehari itu berapa. Kemudian, nah, jadi biasanya untuk normalnya jumlah resep kita itu kan di angka 1000 sampai 1200. Itu untuk normal. Antriannya masih masuk standar lah ya gitu. Tapi ada di waktu tertentu resep kita itu bisa tiba-tiba 1500, 1400 gitu, dan itu lonjakan itu masih belum bisa kita perkirakan hari apa aja gitu. Jadi tidak ada persiapan. Jadi biasanya ada peningkatan ya kayak apalagi kalau misalkan dokter setelah cuti. Iya, habis libur tanggal merah gitu, long weekend gitu biasanya. Biasanya tumpukan itu di hari pertamanya gitu ya Hari kayak. pertama setelah dokternya masuk biasanya ada tumpukan pasien. Kemudian nih setelah obat siap baru masuk ke tahapan penyerahan obat. Nah, untuk penyerahan obat ini apa yang sering menjadi kendala nih bagi para apoteker? Ya. Jadi benar ya, habis penyiapan kita masuk ke tahap penyerahan, tahap terakhir di mana ini perlu ketelitian ekstra dari apotekernya gitu, karena
Obat itu terakhir sebelum diterima pasien. Nah, untuk pengecekannya itu yang kita berlakukan tuh ada 5 benar gitu untuk memastikan obatnya benar. Jadi 5 benar itu yang pertama adalah harus benar pasien. Nah, benar pasien ini pengecekannya bagaimana gitu. Kalau menurut standar itu kita harus melakukan cek minimal 2 dari 4 identitas pasien. Nah, untuk identitas pasiennya yang diakui itu ada 4, yaitu pertama nama, nomor rekam medik pasien, tanggal lahir, sama nomor induk kependudukan atau NIK dari KTP. Nah, dan yang biasa kami lakukan konfirmasi itu adalah nama dan RM, dibuktikan dengan surat kontrol untuk akan datang, atau nama dan tanggal lahir dengan membawa KTP atau identitas lain pasiennya. Jadi identitas yang bisa kita konfirmasikan lagi itu bisa dari KTP tadi ya Kak ya, atau identitas yang lainnya, karena setiap pasien itu kan ada nama yang sama, ya Kak ya? Namanya sama biasanya. Nah, jadi setelah kita pastikan pasiennya benar, nah jadi kemudian kita akan cek apakah obatnya benar, dosisnya benar, waktu pemberiannya benar, sama cara pemberiannya benar. Nah gitu. Kemudian untuk benar dosis, untuk dosis itu sudah dilakukan telaah di bagian telaah. Jadi apabila ada dosis yang kelebihan itu biasanya akan langsung dikonfirmasi sama bagian telaah resep gitu, untuk resep-resep yang janggal gitu sebelum obatnya diracik. Nah, kemudian untuk benar waktu pemberian dan cara pemberian itu akan dilakukan apoteker ketika melakukan edukasi penyerahan obat. Nah, gitu. Kemudian misalkan nih untuk obat lambung misalkan seperti antasida, omeprazol, suprapat, nah itu biasanya diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nah, kemudian lagi contohnya untuk obat-obatan antibiotik yang diminum 1 kali sehari itu harus per 24 jam, yang 2 kali sehari itu harus per 12 jam, sama yang 3 kali sehari itu harus per 8 jam dan wajib dihabiskan sesuai resep dokternya. Kemudian misalkan untuk obat-obatan yang diminum kalau perlu, itu harus diedukasi ke pasiennya ketika kondisi apa perlu meminum obat. Misalkan untuk obat-obatan yang untuk diminum bila pusing atau diminum bila ada mual, ada muntah, nah itu harus diedukasikan ke pasiennya. Dan yang paling penting itu adalah menyampaikan efek samping obatnya ke pasien. Itu. Oke, jadi efek samping itu diberikan atau dikasih tahu untuk mengantisipasi biasanya ya Kak ya? Ya, jadi untuk mengantisipasi kita edukasi pasiennya. Jadi misalkan efek samping obatnya mengantuk. Jadi kita edukasinya, Bapak kalau minum obat ini tolong ketika tidak sedang melakukan aktivitas berat seperti menyetir karena takutnya membahayakan pasiennya. Jadi efek samping seperti itu harus dinotis dulu pasiennya di awal ketika menyerahkan resep. Kenapa sih Kak waktu meminum obat ini perlu ditekankan cara meminum obat yang benar? Oke, nah itu karena untuk penekanan itu karena kita adalah apoteker. Tugas utama kita itu adalah memastikan bahwa obat itu bisa bekerja dengan efek terapi maksimal setelah diterima pasien. Karena pasiennya ini kan rawat jalan. Kalau pasien rawat inap tuh masih dalam pengawasan tenaga medis. Tapi kalau rawat jalan, pasiennya minum obat sendiri di rumah, sehingga kita perlu mengedukasi pasien dengan tepat gitu. Nah, misalkan tadi untuk obat lambung ada pertanyaan, bolehkah kita minum obatnya itu tidak 1 jam sebelum makan? Karena soalnya kalau nunggu 1 jam saya kelamaan Kak, biasanya seperti itu. Maka saya akan jawab boleh, tetapi efek obatnya itu tidak akan maksimal gitu. Jadi karena obat lambung itu bekerja ketika perut benar-benar kosong seperti itu. Kemudian kenapa antibiotik itu harus dihabiskan selama 5 hari gitu. Padahal kan saya udah sembuh nih di hari ketiga gitu kan. Nah, antibiotik itu wajib dihabiskan itu untuk memastikan bahwa bakteri yang di dalam tubuh pasiennya itu benar-benar habis, benar-benar mati gitu. Karena ditakutkan kalau belum sampai 5 hari bakterinya itu sebenarnya masih ada, cuman dia sedikit gitu, jadi tidak berefek. Nah, jadi takutnya ketika kondisi pasiennya lemah lagi, bakterinya menyerang kembali, akhirnya sakitnya kambuh lagi, jadi pengobatannya tidak tuntas seperti itu.
Benar sekali ya Kak ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat itu harus hati-hati karena dari obat sendiri itu kalau misalkan kelebihan bisa jadi racun, kalau misalkan kekurangan malah efek terapinya nggak sampai ya Kak ya. Oke. Iya benar gitu. Nah hal ini seperti yang kakaknya sampaikan gitu bahwa filosofi tentang obat ini itu bisa dilihat dari logo farmasi secara umum ya. Yang biasa kita lihat di apotik-apotik itu biasanya ada gambar gelas dililit ular. Nah jadi itu melambangkan bahwa gelasnya itu melambangkan takaran atau dosis obat. Dimana pentingnya pengukuran yang tepat dan ularnya itu melambangkan kekuatan penyembuhan dan kebijaksanaan menggunakan obat tuh di dalam dunia farmasi. Ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya tadi yang pertama sistem di rumah sakit kita ini ada 2 resep, yaitu yang pertama ada resep manual sama elektronik ya Kak ya. Terus ada 2 alur juga, alur pasien umum sama BPJS. Terus untuk yang pasien setelah dari ruang dokter itu pasien umum asuransi boleh langsung ke petugas farmasi yang di depan. Lalu untuk yang pasien BPJS itu bisa langsung scan nomor antrian. Scan nomor antriannya dari pendaftaran antrian dokter ya Kak ya. Oke, itu tinggal menunggu. Lalu untuk pasien yang nggak mau menunggu nih, mau obatnya langsung diantar ke rumah, itu kita juga ada layanan STAR, solusi ambil obat tanpa antri. Antar obat tanpa antri dan resah. Oke. Kemudian pentingnya meminum obat itu yang tepat ya Kak ya, sesuai yang apoteker sampaikan. Arahannya. Jadi untuk pasien itu kalau misalkan pada saat penyerahan dengan apoteker itu kalau mau bertanya bisa sama apotekernya langsung ya Kak. Apoteker. Baik, terima kasih kepada sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu sahabat Sultan mendapatkan wawasan bagaimana proses dari kertas resep hingga menjadi obat bungkus yang siap dikonsumsi oleh pasien. Jadi setiap dari telaah resep, penyiapan hingga edukasi yang dilakukan penuh dengan ketelitian dan tanggung jawab oleh tim farmasi RSI Sultan Agung. Saya pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya di Sultan Agung Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.